Mengapa Aten Thunderbolt sangat cocok untuk Selat Hormuz? Meskipun United States Air Force telah lama berupaya memensiunkan pesawat serang darat Aten Thunderbolt II yang sudah menua, demi mengalihkan anggaran ke jet tempur siluman generasi kelima seperti F-35 Lightning II, kenyataannya kondisi geografis unik dan ancaman asimetris di Selat Hormuz justru membuat pesawat ini tetap sangat dibutuhkan. Selat Hormuz merupakan jalur sempit dengan lalu lintas maritim padat dan garis pantai yang kompleks. Ancaman utama di wilayah ini seringkali bukan pesawat tempur musuh, melainkan kapal kecil, cepat dan lincah, yang dapat bergerak secara bergerombol. Swarm Tactics. Jet modern seperti F-35 biasanya terbang tinggi dan sangat cepat, sehingga kurang efektif untuk melacak target kecil yang bergerak tidak terduga di lingkungan pesisir yang sempit. Disinilah keunggulan Aten muncul. Pesawat ini dirancang untuk terbang rendah dan dengan kecepatan yang relatif lambat, memungkinkan pilot mengidentifikasi target secara visual dengan lebih akurat. Kemampuan ini sangat penting ketika menghadapi kapal kecil yang sulit dideteksi oleh radar canggih sekalipun. Salah satu kelebihan utama Aten adalah daya tahan terbang, atau loiter time, yang sangat lama. Pesawat ini dapat berputar-putar di atas area operasi selama berjam-jam, memberikan pengawasan terus-menerus. Hal ini memungkinkan mereka menunggu dengan sabar hingga kapal musuh muncul dari celah-celah pantai sebelum melakukan serangan presisi. Selain itu, wilayah Selat Hormuz juga dipenuhi ancaman seperti sistem pertahanan udara portabel, atau manfaat STARS, dan tembakan senjata ringan. Untuk menghadapi ancaman ini, Aten dilengkapi dengan perlindungan luar biasa. Kokpitnya dilindungi oleh lapisan titanium tebal yang dikenal sebagai bathtub, serta sistem redundansi yang memungkinkan pesawat tetap terbang meskipun mengalami kerusakan parah. Risiko seperti ini jauh lebih dapat diterima dibandingkan mempertaruhkan jet siluman mahal seperti F-35 yang bernilai ratusan juta dolar. Namun Aten tidak beroperasi sendirian. Pesawat ini menjadi bagian dari jaringan taktis berlapis, bekerja sama dengan helikopter serang seperti AH-64 Apache, yang juga memburu kapal kecil dan mencegah drone serangan satu arah di wilayah tersebut. Disinilah desain tangguh di balik Aten muncul. Alasan utama Aten tetap relevan terletak pada desain rangkanya yang sangat kuat. Pesawat ini sebagian besar dibuat dari paduan aluminium dengan struktur rangka berupa balok-balok independen yang memanjang sepanjang badan dan sayap, memberikan integritas struktural yang luar biasa. Karena sering terbang rendah untuk mendukung pasukan darat, Aten harus mampu bertahan dari tembakan musuh. Oleh karena itu, pesawat ini dilengkapi perlindungan lapis baja yang luas, termasuk kaca anti peluru dan pelindung komponen vital lainnya. Kokpit titanium seberat sekitar 540 kg, mampu menahan benturan keras dan tetap menjaga keselamatan pilot. Salah satu ciri paling khas Aten adalah meriam raksasa JAU-8 Avenger berkaliber 30 mm yang menjadi pusat desain pesawat ini. Meriam ini menggunakan sistem Gatling dengan 7 laras yang berputar, memungkinkan pendinginan lebih baik dan laju tembak sangat tinggi hingga sekitar 3.900 peluru per menit. Peluru yang digunakan berukuran sangat besar, bahkan mampu menembus baja sekitar 38 mm dari jarak 1000 meter. Menariknya, sistem amunisi menggunakan mekanisme tanpa rantai, linkless, di mana selongsong bekas dikembalikan ke dalam drum untuk menjaga keseimbangan pesawat dan mencegah kerusakan mesin akibat benda asing. Daya hentak atau recoil, meriam ini sangat besar, bahkan lebih kuat dari dorongan satu mesin pesawat. Untuk mengatasinya, meriam dipasang sedikit tidak sejajar dari pusat guna menjaga stabilitas saat menembak. Salah satu ciri paling khas Aten adalah meriam raksasa JAU-8 Avenger berkaliber 30 mm yang menjadi pusat desain pesawat ini. Meriam ini menggunakan sistem Gatling dengan 7 laras yang berputar, memungkinkan pendinginan lebih baik dan laju tembak sangat tinggi hingga sekitar 3.900 peluru per menit. Peluru yang digunakan berukuran sangat besar, bahkan mampu menembus baja sekitar 38 mm dari jarak 1000 meter. Menariknya, sistem amunisi menggunakan mekanisme tanpa rantai, linkless, di mana selongsong bekas dikembalikan ke dalam drum untuk menjaga keseimbangan pesawat dan mencegah kerusakan mesin akibat benda asing. Daya hentak atau recoil, meriam ini sangat besar, bahkan lebih kuat dari dorongan satu mesin pesawat. Untuk mengatasinya, meriam dipasang sedikit tidak sejajar dari pusat guna menjaga stabilitas saat menembak. Aten dilengkapi dengan radar warning receiver yang mampu mendeteksi ancaman radar dari berbagai arah. Ketika terdeteksi, sistem ini akan memberi peringatan kepada pilot dan secara otomatis mengaktifkan countermeasure, seperti flare, untuk mengelabui rudal pencari panas. Mesin turbofan General Electric TF-34 dipasang di bagian atas badan pesawat untuk mengurangi risiko kerusakan akibat benda asing saat lepas landas di landasan yang rusak. Mesin ini juga menghasilkan jejak panas yang lebih rendah, sehingga lebih sulit dideteksi sensor inframerah. Dalam misi nyata, Aten biasanya dikerahkan untuk mendukung pasukan darat yang terjebak dalam pertempuran. Setelah menerima koordinat target dari pasukan atau pengintai, pesawat ini terbang rendah dengan memanfaatkan medan sebagai perlindungan dari radar musuh. Saat mendekati target, Aten dapat menggunakan meriam GAU-8 untuk menghancurkan kendaraan lapisan baja ringan atau artileri. Untuk target yang lebih berat, pesawat ini dapat menggunakan bom berpandu GPS seperti Mark 82 bom atau rudal presisi. Namun tugasnya tidak berhenti setelah serangan awal. Aten tetap berada di area untuk memberikan dukungan berkelanjutan, siap merespon ancaman baru secara langsung. Aten dilengkapi dengan flap dan slat yang meningkatkan gaya angkat saat kecepatan rendah, memungkinkan manuver stabil dalam kondisi ekstrim.
Airbrake besar di bagian belakang membantu pesawat memperlambat kecepatan secara drastis tanpa kehilangan kendali. Fitur penting dalam misi close air support. Kesimpulan. Keputusan untuk tetap mempertahankan Aten bukanlah karena kurangnya teknologi, tetapi karena tidak ada pengganti yang benar-benar mampu menjalankan peran spesifiknya. Di lingkungan seperti Selat Hormuz yang penuh ancaman kecil namun mematikan, kombinasi antara daya tahan, kemampuan terbang rendah, persenjataan berat dan ketangguhan, membuat Aten tetap menjadi aset yang tak tergantikan. Pesawat ini mungkin terlihat kuno dibandingkan jet siluman modern, tetapi dalam pertempuran nyata, terutama yang melibatkan target kecil, cepat, dan dekat dengan daratan, Aten justru menjadi salah satu platform paling efektif yang pernah dibuat.